Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan kekal selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kata-kata dia yang tidak kesampaian. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mengupas apakah kata-kata yang tidak dapat dia ungkapkan terlepas dari kondisi hubungan kalian. Sama ada dia tidak berkesempatan atau memilih untuk mendiamkan sahaja tanpa memberitahu kamu, maka kata-kata ini tidak pernah pun sampai ke kamu. Bagi menjawab penasaran kalian, kita langsung saja ke topik readingan hari ini dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman, jikalau bacaan ini tidak resonate dengan kamu, maksudnya atau artinya energi kamu tidak ketarik ke sini. Baik teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu ya. Kita akan cuba lihatkan di sini. Siapakah dia? Seseorang yang kata-katanya tidak sampai ke kamu. Sama ada dia tidak sempat untuk mengungkapkannya atau mungkin juga ya dia pergi dari hubungan ini. Maka ada kata-kata yang tidak kesampaian. Kita akan cuba lihatkan di sini. Siapakah dia? Seseorang yang memiliki kata-kata yang tidak sampai ke kamu. Okey teman-teman, di sini ada bouquet teman-teman ya yang memperlihatkan seseorang yang cukup tertarik dengan kamu. Nah, orangnya sangat menyukai perhatian ya dan dia cukup tertarik dengan kamu. Orang yang cukup sayang dengan kamu ya, hati yang berbunga-bunga. Orang ini mempunyai seperti perasaan yang cukup dalam, penuh dengan kasih sayang dan seperti saya menangkap energi seseorang yang memerlukan perhatian ya. Tetapi dengan kehadiran bouquet ini menunjukkan seseorang yang cukup tertarik dengan kamu. Di sini ada ship teman-teman ya, yang juga memperlihatkan beberapa di antara kamu mungkin ya detik ini berjarak jauh. Sama ada kamu sedang berdiri dengan seseorang berada di luar negara, di luar pulau, di luar kota, ataupun kamu berjarak, rumah kamu jauh dengan orang ini. Nah, walaupun berjarak dari segi keberadaan, bersebelahan dengan bouquet ya, menunjukkan kalian ini sangat dekat di hati, saling memikirkan satu sama lainnya. Nah, saya juga menangkap energi hubungan ini yang sudah berjalan agak lama. Sebuah proses ya, tetapi kamu dan dia masih seperti berbunga-bunga, menantikan proses ini ya. Kita akan lihat lagi. Sama ada dia orang kita ataupun orang luar teman-teman ya, bukan dari negara kita. Mungkin juga ya kamu berdiri dengan seseorang yang bekerja sebagai kru kapal layar dan sebagainya ya, cruising ship dan sebagainya, yang mungkin banyak menghabiskan waktunya di laut. Mungkin juga seorang pelaut seperti itu ya. Di sini ada tree teman-teman. Wow. Kad ship ini ya didampingi oleh bouquet dan juga tree yang menunjukkan dengan begitu kuat ya koneksi di antara kalian. Sama ada kalian ini terkoneksi secara spiritual. Saya menangkap seseorang yang memiliki perasaan yang cukup dalam untuk kamu. Ada ketulusan, ada kesetiaan. Orang ini pemikir. Segala sesuatu itu akan dilihatkan dalam-dalam, direnungkan dengan sebaik mungkin dan mempunyai pemikiran yang cukup dalam. Saya menangkap energi seperti seseorang yang masih bertahan dengan kamu. Tetapi tidak dapat dinafikan ya. Ada sedikit energi yang mengindikasikan ya. Daripada tree dan ship ini, ada sedikit energi yang mengindikasikan ya, kata-kata dari dia yang tidak kesampaian. Juga memperlihatkan di sini seseorang yang sudah pergi meninggalkan kamu. Sudah agak lama. Tetapi perasaan ini ya, seperti masih bertumbuh, masih mengharapkan satu sama lainnya. Sekurang-kurangnya seperti ini teman-teman. Kamu masih memikirkan dia, dia masih memikirkan kamu. Orang ini memiliki spiritual connection dengan kamu. Ada sedikit ikatan takdir di sini ya, di antara kalian. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Di sini ada garden.
Ada 2-3 energi di sini. Salah satu daripadanya mungkin kalian tidak pernah bertemu, hubungan yang sebatas di social media. Ataupun kalian ini teman-teman ya, mungkin sudah pernah bertemu tetapi terpisah kerana bersebelahan dengan tree. Orang ini masih memikirkan kamu ataupun sedang memikirkan kepada ke arah sebuah pertemuan dengan kamu. Saya lebih menangkap energi di media sosial teman-teman ya. Banyak berkomunikasi online seperti itu ya, melalui audio, video call, chattingan seperti itu, texting one and another. Orang ini mempunyai fikiran yang sangat terbuka. Orang yang very open-minded, menerima kamu seadanya, dan ada kalanya ya, saya menangkap sedikit dari segi persefahaman ya, ada sesuatu yang tidak klik di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi. Orang ini sangat menyukai outdoor, sangat menyukai cuaca ataupun udara yang segar ya di luar sana. Di sini teman-teman ya, dengan kehadiran kad yang berangka 37 ini ya, ini memperlihatkan seseorang yang pernah cuba mengupayakan hubungan kalian. Mungkin kamu tidak menyedari bahawa dia pernah berusaha ke arah hubungan ini. Dia mengusahakan hubungan ini, mengupayakan hubungan ini secara diam. Tetapi dia merasakannya hubungan ini agak sukar untuk diteruskan. Dia pernah berusaha ke arah hubungan ini, tetapi merasakan lebih push lagi teman-teman ya. Kamu semakin jauh, dia semakin pergi. Seperti itu ya. Tetapi dia banyak merefleksikan kamu kerana belakang ya, di belakang push card ini ya, ada sebuah cermin teman-teman yang masih lagi memperlihatkan seseorang yang refleksi kamu, memikirkan kamu, sangat menginginkan sebuah pertemuan. Nah, jikalau kalian tidak pernah bertemu, dia sangat ingin mengupayakan itu. Ataupun seperti saya sebutkan tadi ya, pernah mengupayakan hubungan ini, tetapi apa yang terjadi, kalian terpisah. Nah, kamu ambil mana yang resonate sahaja. Jikalau kamu merasakan, iya kak, saya tidak pernah begini, saya tidak pernah begini, artinya mudah teman-teman, energi kamu tidak ketarik ke bacaan ini. Nah, seperti itu ya. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang cuba ataupun mengupayakan sebuah pertemuan, ingin mengekalkan hubungan ini dengan kamu kerana tree berada di tengah-tengah ya. Tetapi ini merupakan sebuah proses, mungkin sebuah proses yang panjang. Saya juga menangkap beberapa di antara dia yang pergi meninggalkan kamu sedang bertransformasi, berada di seperti sebuah peralihan ya, sama ada ingin mentransformasikan hubungan atau memikirkan cara. Nah, seperti itu ya. Bottom of the deck di sini ya, ada seorang gentleman teman-teman ya, seseorang yang berdefine masculine. Saya tidak begitu tertakluk kepada define masculine ataupun feminine ya dalam bacaan saya, tetapi yang pasti teman-teman ya, saya menangkap seseorang yang sangat mendominasikan hubungan, baik dia seorang lelaki ataupun wanita. Orang ini berpegang kepada prinsip, tetapi yang pasti teman-teman ya, dia sangat tertarik kepada kamu, ada keinginan untuk datang mencari kamu. Nah, mengapakah begini? Kerana ada ketulusan cinta dan kesetiaan dari hatinya. Mungkin tanpa dia sedari teman-teman ya, ada sense of commitment dengan kamu. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh seperti apakah pandangan dia ke kamu detik ini. Seperti apakah pandangan orang ini ke kamu detik ini. Seseorang yang kata-kata dia tidak kesampaian. Seperti apakah pandangan dia ke kamu detik ini. Teman-teman, orang ini sepertinya sedang inginkan sebuah komunikasi ya. Tetapi kerana burung ini tidak terbang ya, dia seperti sedang mempertimbangkan ya, sama ada ingin kontak kamu duluan, kembali terkoneksi, ataupun menantikan momen yang tepat ya. Saya menangkap seseorang yang benar-benar merindukan kamu. Nah, kamu lihat ya, burung yang cantik ini ya, tetapi tidak terbang ya, masih berada di pohon, seperti sedang memikirkan sesuatu, merindukan kamu, ingin mendapatkan perhatian kamu lagi. Kerana kad ini berada bersebelahan dengan bukit. Saya merasakan orang ini sangat ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi lebih ke arah using tech teman-teman. Menggunakan taktik,
Menggunakan taktik itu seperti apa? Menantikan momen yang tepat untuk berkomunikasi dengan kamu. Tidak mahu sebarangan ya, duluan berkomunikasi, entah kamu bersedia ataupun tidak. Nah, di sini jikalau dia sedang diblokir, nah ini membuatkan dia memikirkan kamu ya, bagaimana cara untuk kembali terkoneksi, berkomunikasi dengan kamu. Saya juga merasakan orang ini sedang seperti fikirannya agak kacau, agak terganggu. Seperti dia tidak pasti ya, apakah ini momen yang tepat untuk kembali terkoneksi dengan kamu. Tetapi apa yang pasti, dia sedang memikirkan untuk menggapai kamu kembali. Baik, kita lihatkan pula bagaimanakah pandangan kamu ke dia detik ini. Wow, di sini teman-teman ya, sepertinya ada penglibatan anak. Nah, saya tidak pasti teman-teman, di sini ada beberapa energi ya. Mungkin ya, beberapa di antara kamu ini mungkin perhubungan yang baru ya, tidak begitu lama. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua teman-teman ya, saya juga menangkap kamu juga memerlukan perhatian orang ini ya, seperti seorang anak. Bukan dia saja ya yang memerlukan perhatian kamu. Itu energi kedua. Energi ketiga teman-teman, kamu ingin memulakan sesuatu yang baru dengan dia, tetapi mungkin kamu juga menantikan momen yang tepat. Itu energi ketiga. Energi yang keempat, mungkin ada penglibatan anak-anak. Sama ada jikalau dia mungkin ya, energi mantan isteri suami kamu yang pernah sharing anak bersama, ataupun kamu sedang berdiri dengan seorang janda atau duda yang mungkin ya memiliki seorang anak perempuan. Nah, ini mungkin di pihak kamu, ini mungkin di pihak dia. Nah, bagi memudahkan pembacaan, kamu berada di sebelah kanan. Tetapi ada kalanya teman-teman ya, kamu mungkin berada di sebelah kiri. Kerana energi pembacaan ini boleh terbolak-balik. Kamu ambil mana yang sesuai dengan kondisi kamu. Tetapi yang pasti teman-teman ya, saya lebih menangkap ke arah ingin memulakan sesuatu yang baru, dan kamu seperti sedang cuba ingin mengambil hati orang ini ya, ingin mendapatkan perhatiannya kembali, ataupun kalian berdua ini ya sangat menyukai anak-anak kecil. Nah, ketika texting satu sama lainnya, pasti ada gambar-gambar emoji yang comel-comel teman-teman ya, yang cute-cute yang dihantar berkaitan dengan anak-anak yang comel seperti itu ya. Entah mengapa saya menarik energi seperti itu, saya juga tidak pasti energi siapa yang ketarik hari ini. Nah, di sini teman-teman, kata-kata dia yang tidak kesampaian. Saya menangkap ya, di sini ada rider. Kamu mungkin sedang menantikan ya kedatangan orang ini kembali dalam hidup kamu, ataupun kedatangan dia untuk bertemu dengan kamu. Tetapi apa yang nyata di sini ya, ada sesuatu yang tidak jelas dari dia. Ini pengunjung jangka pendek teman-teman, yang memperlihatkan kepada sesuatu yang tidak jelas. Beberapa di antara kamu ya mungkin ya jatuh cinta dengan seseorang yang kamu belum tahu latar belakangnya. Mungkin hubungan ini sudah lama, tetapi banyak hal tentang si dia yang mungkin dia tutupin, atau kamu belum pasti bagaimanakah latar belakangnya, siapakah keluarganya, siapakah dia sebenarnya. Entah mengapa ya, hari ini saya menangkap energi yang seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh di sini ya. Kita cuba lihatkan di sini. Dari awal lagi teman-teman, apakah yang menjadi penghalang bagi si dia untuk mengutarakan kata-kata ini kepada kamu? Sudah lama saya mendapatkan kad ini ya, tapi masih tidak berpeluang untuk menggunakannya. Dan rupa di kad ya, kita cuba lihatkan di sini. Kad ini masih baru teman-teman dan masih melekat-lekat, maka saya jarang menggunakannya ya. Maybe that explain ya mengapa melekat-lekat. Kita akan cuba lihatkan kata-kata dia yang tidak kesampaian. Apakah yang menjadi penghalang sehingga kata-kata ini tidak sampai ke kamu? Di sini ada stability. Seseorang yang mungkin ya mengejar kestabilan, pergi meninggalkan kamu ataupun sedang berjarak dengan kamu demi mengejar kestabilan keuangan teman-teman ya. Orang yang sangat suka kepada privacy dan sangat mementingkan pertalian keluarga. Nah, orang ini ya disebutkan pertalian keluarga, pertalian dengan seseorang, mungkin pergi meninggalkan kamu atas alasan-alasan yang berkaitan dengan pasangan sah
keluarganya, mungkin keluarga yang tidak menyetujui. Maka kerana ini teman-teman, dia tidak sempat untuk mengutarakan kata-kata ini kepada kamu. Di sini ada Prince of Club yang memperlihatkan kepada pergi dalam keadaan yang tergesa-gesa. Saya menangkap seseorang yang pergi dalam keadaan yang tergesa-gesa untuk mengejar cita-citanya. Pergi dalam keadaan tergesa-gesa, maybe last minute, tidak sempat untuk mengutarakan kepada kamu atau menjelaskan situasi mengapa dia memilih untuk pergi, sehingga menyebabkan kamu di sini cukup kecewa, cukup hampa. Kita akan lihat lagi. Orang ini bertindak terburu-buru, teman-teman. Saya menangkap seseorang yang bertindak terburu-buru, ada sedikit seperti mengindikasikan sangat mementingkan keperluannya, mementingkan keluarganya, mementingkan kepentingannya, sehingga kamu berada di tempat kedua. Di sini teman-teman, sama ada kamu berdiri dengan seorang yang saling single, ataupun dia mungkin berada di pihak seperti pasangan orang. Saya menangkap energi seperti dia terpaksa mengutamakan itu. Jikalau dia single, dia mengutamakan keluarganya. Jikalau dia mempunyai pasangan, dia terpaksa memilih keluarga atau pasangannya. Maka ada kata-kata yang tidak kesampaian. Dia pergi secara terburu-buru, without planning, tanpa diberitahu kamu duluan. Kamu juga tidak menyangka seseorang yang kamu benar-benar cintai memasuki kehidupan kamu, kemudiannya pergi begitu sahaja. Nah, di sini ada obscurity yang memperjelaskan lagi keadaan kelam kabut di dalam hubungan kalian. Ini sudah seperti saya jelaskan sebelum kad ini keluar, Ten of Spades, yang menunjukkan dengan jelas hubungan kalian di sini ada yang baru berakhir ataupun sudah lama tamat, sudah lama ditinggalkan, sudah lama berakhir. Tetapi dengan kehadiran tree ini, seperti saya sebutkan tadi, masih memikirkan satu sama lainnya. Hubungan yang sudah berakhir, orang yang sudah pergi meninggalkan kamu. Saya tidak tahu teman-teman, apakah dia mengejar cita-citanya, mementingkan dirinya, ataupun atas urusan keluarga. Mungkin keluarga yang mendesak, apatah lagi jikalau dia seorang yang menjalankan perniagaan keluarganya, ataupun dia seorang businessman, businesswoman yang lebih memfokuskan ke arah kepentingan diri. Bertindak dengan terburu-buru pergi meninggalkan kamu. Itu yang saya tarik dengan jelas. Nah, ketika bertindak terburu-buru, pergi meninggalkan kamu, ada banyak kata-kata yang tidak kesampaian. Keadaan seperti ini unfinished business sering mengaburi fikiran kamu sehinggalah detik ini. Mengapakah dia melakukan ini begitu tega? Begitu tega melakukan ini tanpa pergi, tanpa pamit, teman-teman. Tanpa memperjelaskan kedudukan yang sebenarnya. Seperti apakah yang dia rencanakan untuk kamu di masa depan. Pergi meninggalkan begitu saja. Maka ini cukup menyakitkan Kita akan lihat lagi senario yang seterusnya. Di sini ada Princess of Spades. Orang ini kadang-kala teman-teman orangnya terlalu mesra dengan orang banyak. Orang yang mudah diajak bergaul. Dia sangat baik dari bidang pekerjaannya. Ramai orang yang sangat menyukai si dia. Maka ini seperti menguatkan kedudukannya di mata orang banyak. Ketika dia diminati oleh orang ramai, mungkin kerana sikapnya yang ramah dan mesra dan juga baik dari segi pekerjaannya, dia boleh diandalkan, teman-teman. Kamu beri saja apapun bentuk pekerjaan itu, dia dapat lakukan dengan baik. Jikalau dia seorang lelaki, jangan terkejut jikalau dia mampu melakukan tugas-tugas wanita seperti mengait, melakukan perkara-perkara yang agak rumit yang dapat dilakukan oleh wanita seperti menjahit, mengait dan sebagainya. Jikalau dia seorang lelaki, dia juga mampu melakukan kerja itu dengan cukup baik, dengan cukup teliti. Orang ini cukup baik di bidang pekerjaannya. Dia juga seorang yang sangat ramah mesra, mudah diajak bergaul, diminati oleh ramai lawan jenis. Maka dengan keadaan seperti ini, teman-teman dia seperti tidak mahu kebebasannya dikekang. Dia seorang yang free thinker, sangat menyukai kebebasan. Nah, jikalau dia merasakan hubungan itu sudah mulai mengekang, dia mungkin akan cuba secara perlahan-lahan menjauhkan dirinya dari kamu tanpa alasan-alasan yang tertentu. Kerana dia lebih mementingkan petualangannya.
Kerana orang ini seperti mengejar cita-cita, teman-teman. Nah, detik ini ya, saya menangkap walaupun jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi, berjauhan, dia masih lagi memantau social media kamu. Ataupun masih mencari tahu ya, kerana mungkin ada perasaan bersalah yang dibawa bersamanya ketika dia memutuskan pergi meninggalkan. Nah guys, hari ini mungkin saya sedikit pantas. Jikalau saya terlalu cepat, mungkin kamu have to replay the video ya. Yang pasti teman-teman ya, orang ini sedar apa yang dilakukan kepada kamu. Bertindak terburu-buru, mengejar cita-citanya, dan kerana dia diminati oleh orang banyak ya, maka dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Maka kita ke tema readingan hari ini ya, kata-kata dia yang tidak kesampaian. Kita akan lihat lagi apakah penghalangnya. Di sini teman-teman ya, orang ini mengejar cita-citanya. Dia seperti orang yang agak sukar untuk dipuaskan. Dipuaskan dari segi apa? Dari segi pekerjaan, dari segi banyak perkara teman-teman. Orang yang benar-benar ingin mengejar kepuasan emosi. Sebenarnya teman-teman dari segi perasaan ya, dia cukup sayang dengan kamu. Dia cukup bahagia dengan kamu. Tetapi dia tidak mahu berakhir di situ sahaja. Kerana dia seorang yang ingin mencari dan mencari dan mencari sehingga dia berasa puas. Emosinya seperti itu. Dia tidak mahu terlalu cepat ya terikat dengan seseorang. Saya tidak katakan dia tidak sedia dari segi berkomitmen, tetapi taking his time, taking her time, tidak mahu terburu-buru. Dia seperti banyak kerja yang perlu dilakukan dahulu. Nah, jikalau kamu mungkin ya coming in too strong, dia mungkin akan menarik dirinya. Nah, orangnya seperti ini. Tetapi dia sedar akan ketidakadilan ya yang diberikan terhadap hubungan ini. Dia sedar itu. Orangnya bijak, teman-teman. Orangnya mempunyai pemikiran yang cukup tajam. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pikirannya. Dan dia masih memikirkan kamu sehinggalah detik ini. Orang ini seperti mencari kebahagiaan dirinya sendiri ya. Kita akan lihat lagi. Apakah dia bahagia dengan kamu? Yes. Apakah dia ingin berkomitmen dengan kamu? Nanti dulu. Seperti itu ya. Di sini teman-teman ya, mungkin beberapa di antara si dia ini, seperti saya sebutkan awal tadi ya, mungkin ada koneksi seperti ada ikatan dengan kamu sebelum ini. Some ada mantan isteri, mantan tunangan ya, mantan suami seperti itu. Jikalau tidak ada ikatan yang khusus seperti itu, mungkin kamu dengan dia ya, ada ikatan-ikatan yang tertentu. Nah, apakah yang menjadi penghalang kepada si dia untuk menyampaikan kata-katanya kepada kamu? Di sini jelas terlihat, dia mungkin sudah ada pasangan atau kamu yang sudah memiliki pasangan di sini. Nah, kamu sesuaikan teman-teman. Jikalau kalian saling single, mungkin ketika bertemu dengan kamu sudah terlibat dengan orang lain atau dia mungkin dari awal lagi memiliki orang lain seperti itu. Nah, jikalau kalian bukan single, dia mungkin sudah ada pasangan atau kamu yang ada pasangan. Maka ada kata-kata yang tidak dapat dia sampaikan kepada kamu. Terpaksa ditahan. Menurut si dia, perlu diungkapkan dengan cara bijaksana. Demi mencapai sebuah kebahagiaan. Apatah lagi teman-teman ya, Ten of Heart ini bersebelahan dengan seorang yang cukup bijak, the Page of Sword ataupun Princess of Spade di sini teman-teman ya. Some tarot reader will read spade as wands, tetapi I go by the book ya. Saya mengikuti prosedurnya. Begini teman-teman, apapun itu ya, saya menangkap energi seseorang yang terpaksa menahan demi kebaikan. Nah, di sini ada yang sudah ada ikatan ya, ada pasangan sah. Maka banyak kata-kata yang tidak dapat dia sampaikan. Perlu dia filter. Apakah kata-kata ini perlu disampaikan ataupun tidak? Apakah ini perlu? Nah, segala sesuatu itu ya, dia fikirkan baik-baik. Kerana bersebelahan dengan obscurity. Orangnya cukup bijak. Orangnya cukup teliti. Khususnya dari segi pemikiran si dia ke kamu. Orang ini tidak begitu banyak mengandalkan emosinya. Walaupun kita ada Ten of Heart di sini ya. Tetapi saya menangkap dia lebih mengandalkan pemikirannya. Di sini sebenarnya agak sama ya. We got 2 heart card and we have 2 spade card. Tetapi entah mengapa ya, saya lebih menangkap seseorang yang menggunakan kebijaksanaan, logikanya dalam menanggapi kamu. Bottom of the deck teman-teman, di sini ada failure. Dia merasakan hubungan kalian ini gagal ya.
gagal mencapai kata sepakat, dan dia seperti sudah gagal ya, menyampaikan kata-kata ini kepada kamu. Nah, maka kita berbalik kepada tema readingan hari ini, failure. Kata-kata dia yang tidak kesampaian, fail to tell you something. Nah, sehinggalah detik ini teman-teman, tidak kiralah hubungan kamu ini baru berpisah, sudah bertahun-tahun terpisah, ada kata-kata yang tidak kesampaian. Nah, itu yang akan kita kupas hari ini ya. Okey teman-teman, we'll go straight to the point now. Kita akan cuba lihatkan di sini ya. Apakah kata-kata yang tidak dia sampaikan ke kamu? Apakah kata-kata dia yang tidak dia sampaikan ke kamu? Selama ini teman-teman ya, kamu seperti digantungkan. Orang ini tidak jelas. Seperti saya katakan tadi, beberapa di antara kamu, kerana ini cut the rider. Ramai di antara kamu yang tidak tahu latar belakang si dia. Apa background dia? Siapakah dia sebenarnya? Apakah niat dia? Apakah yang dia tutupi dari kamu? I don't know you guys. Based on my intuition, saya menangkap energi yang seperti ini. Nah teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan sesuatu ya. Tarot reading ini berkaitan dengan pembacaan tarot, bukan pembacaan zodiak. Ketika tarot reader menarik kad-kad ini adalah khususnya untuk pembacaan tarot. Maka jangan terlalu berpatokan. Contohnya jikalau saya menarik satu kad, apakah zodiaknya? Kita bukan membaca zodiak teman-teman. Ini pembacaan tarot. Pembukaan ataupun pembacaan zodiak sign, initial dan sebagainya itu hanyalah sampingan sebagai bonus ya untuk melengkapkan sebuah pembacaan. Tetapi apa yang penting? The tarot reading itself. Ketika tarot reader menarik kad-kad ini berkaitan dengan pembacaan tarot, bukan pembacaan zodiak. Nah, saya perlu jelaskan ini ya, kerana ramai viewers ya di luar sana, seperti ya, jikalau ada pembacaan, perlu seperti fokus on zodiac sign. Nah, bukan begitu teman-teman. Walaupun zodiak kamu tidak tertarik atau tidak ketarik dalam pembacaan, itu tidak berarti kamu tidak hadir dalam pembacaan ini. Nah, contohnya ya, pembacaan saya sebelum ini ya, menarik energi dia di sebelah kiri, energi kamu di sebelah kanan. Seperti apakah pandangan dia, seperti apakah pemikiran dia. Apa kata jikalau saya menarik satu kad yang mungkin contohnya Pentacles, yang menunjukkan ke arah zodiak Capricorn, Taurus, Virgo. Apakah maksudnya kamu hanya berdiri dengan Capricorn, Taurus, Virgo? Apa kata jikalau orang ini merupakan zodiak yang lain? Nah, seperti itu. Itu yang perlu kamu pertimbangkan. Zodiak sign hadir hanya energi sahaja. Kerana setiap tarot card ini ada zodiak sign-nya. Itu tidak penting sebenarnya. Maka jangan terlalu berpatokan kepada zodiak. Jika kad satu dibuka di sini yang mungkin zodiaknya Capricorn, Taurus, Virgo, now what about other zodiak sign? Apakah tidak termasuk Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio? Nah, tidak begitu. Nah, itu maksud saya ya. Saya perlu jelaskan ini agar kamu faham. Okey, baik teman-teman. Apakah kata-kata yang tidak kesampaian? Ini saya perlu fokus ya. Apakah kata-kata yang tidak kesampaian? Di sini ada Chariot. Wow, di sini ada Three of Pentacles. Queen of Pentacles. Nah, di sini ada pelbagai energi teman-teman. Daripada 3 kad yang terbuka di sini. Teman-teman, sebenarnya ya saya menangkap pelbagai energi ya. Salah satu daripada energi yang tertangkap dengan jelas di sini merupakan perbezaan kalian. Ada perbezaan kalian yang orang ini rasakan yang kamu sudah faham. Dia tidak perlu ungkapkan. Maksudnya ketika dia bertindak untuk pergi, dia tidak perlu menjelaskan mengapa dia melakukan ini. Kerana mungkin ada perbezaan, relation di sini ya, mungkin status single dan juga yang sudah bernikah. Itu yang pertama. Ataupun ada perbezaan agama. Mungkin juga ada perbezaan dari segi pendapat keluarga yang tidak merestui hubungan kalian. Saya menangkap ya, jikalau mungkin beberapa di antara kamu di sini ya, kerana banyak kad yang menunjukkan orang muda di sini. Jikalau kalian masih lagi pengajian, belajar,
Mungkin keluarga tidak begitu mendukung ya untuk kamu dan dia melanjutkan hubungan ini sehingga kamu tamat pengajian. Nah, di sini ada beberapa energi. Untuk kamu yang sudah berumur, pasti ada perbezaan status dan agama di sini yang membuatkan dia terpaksa bergegas untuk pergi. Kerana dia tahu tidak dapat melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Jikalau dia menyampaikan kata-kata ini kepada kamu, ini bakalan seperti menambahkan lagi ya cili kepada makanan yang sudah cukup pedas. Kamu faham maksud saya, teman-teman? Jika kita memakan makanan yang pedas, kita tidak perlu menambahkan lagi cilinya. Kalau kita menambahkan lagi cabainya, akan menjadi lebih pedas. Maka dia merasakan tidak mahu menyinggung perasaan kamu untuk menjaga hati kamu. Dia tidak mahu lagi seperti menerapkan isu-isu perbezaan di antara kalian. Masing-masing sudah faham. Kita sukar untuk melanjutkan hubungan ini kerana mungkin keluarga tidak mendukung, mungkin ada yang perlu menamatkan pengajian, masih belum ada gaji ya, belum bekerja, ataupun dukungan keluarga tidak memberikan restu, ataupun ada perbezaan status dan agama di antara kalian. Nah, sudah faham-faham. Maksud dia begini, jikalau diterapkan lagi, ini hanya akan merusakkan hubungan baik di antara kamu dan dia. Tetapi silapnya orang ini tidak menjelaskan ini dengan baik kerana dia tidak tahu caranya. Sebenarnya kamu seperti digantungkan ya. Kamu lebih memilih untuk dia menyakiti kamu dengan berterus terang. Tetapi dari pihak dia, seorang yang define masculine, tidak tahu melakukan ini dengan cara yang kamu inginkan. Nah, kita di pihak wanita ya, walaupun lebih disakiti, lebih baik terus terang. Tetapi di pihak lelaki, fikirannya tidak sama dengan kita di pihak wanita. Mereka lebih cenderung untuk menjaga hati kita dengan tidak mahu berkata-kata. Di sini teman-teman ya, dia merasakan jikalau dia banyak berkata-kata, menyampaikan lagi ya perbezaan di antara kalian, kesukaran untuk meneruskan hubungan ini hanya bakalan merusakkan lagi, putting more damage to the relationship. Itu maksud saya. Maka dia bergegas pergi dengan harapan tidak menyampaikan kata-kata yang menyakitkan hati. Tanpa dia sedari, kita di pihak wanita akan merasakan ini lebih menyakitkan. Mengapa tidak berterus terang sahaja? Nah, walaupun kita sedar ya, kita sudah sedar apakah kata-kata dia itu, tetapi kita masih ingin dia ungkapkan. Nah, wanita memang begitu. Tetapi lelaki cenderung kabur. Lebih baik kabur daripada mengungkapkan kata-kata yang menyedihkan kamu, yang mengecewakan kamu. Langsung tidak memberikan harapan ke depannya. Lelaki akan play safe, teman-teman. Kerana mereka tidak pasti ke depan itu bagaimana. So, why must I say it now? Mengapakah saya perlu ungkapkan ini sekarang? Kita tidak tahu ya di masa depan itu bagaimana. Maka dia tidak mahu menutup pintu itu dengan kamu sekarang. Kamu faham apa yang saya cuba sampaikan ya? Maka jikalau dia bertindak mengungkapkan kata-kata ini, dia seperti menutup pintu itu untuk selama-lamanya. Itu yang saya tangkap daripada Chariot, Three of Pentacles and the Queen of Pentacles. Kerana jauh di dalam hatinya, dia sedar kamu ini cukup berharga. Dia juga sedar kamu ini cukup sensitif. Baik kamu seorang lelaki yang menonton video ini atau seorang wanita, dia tahu kamu ini cukup sensitif. Dan dia seperti ingin menjaga hubungan baik dengan kamu. Sebenarnya banyak yang ingin dia bincangkan, tetapi dia memilih untuk play safe, tanpa mengungkapkan kata-kata yang terpendam di hatinya. Dengan keadaan seperti ini, dengan memilih seperti ini, dia dapat mengekalkan hubungan baik dengan kamu dan mengekalkan the bridge, jembatan itu tidak dirusakkan. How to say this, teman-teman ya? Seperti tidak merusakkan kepercayaan kamu kepada dia. Tetapi tanpa dia sadari, sebenarnya dia banyak mengecewakan kamu. Kerana walaupun kamu sedar banyak perbezaan, this and that, ya mungkin hubungan ini sukar untuk dilanjutkan, kita yang berada di pihak wanita inginkan kejelasan, walaupun menyakitkan. Nah, we are like that. Kita wanita ini memang pelik, memang begitu. Tetapi daripada sudut pandang seorang lelaki, mereka ingin melindungi kamu. Mereka tidak mahu menyakiti kamu. Menurut mereka, menipu itu lebih baik daripada menyakiti kamu. Ini memang secara natural, teman-teman. You can say it's pretty silly, tetapi pihak lelaki itu memang begitu. Nah, kalau kamu dapat menjumpai dalam 10 lelaki, mungkin hanya seorang yang benar-benar akan menyakiti kamu
dengan berterus terang. 9 lagi akan cuba menutupi dengan mendiamkan diri. Di sini saya menangkap daripada bersemuka dengan kamu, lebih baik diamkan. Nah, ketika dia ingin mengungkapkan kata-kata ini dengan kamu, dia bergegas pergi, terpaksa pergi dalam keadaan cepat. Ataupun ketika ingin mengungkapkan kata-kata ini dengan kamu, ada orang di sekeliling kalian yang tidak memudahkan kondisi keadaan untuk dia mengungkapkan kata-kata ini. That means when you guys were not alone. Ada orang lain di sekeliling kalian pada waktu itu. Maka dia tidak dapat mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Kita bertanya teman-teman, apakah yang ingin dia ungkapkan? Dia ingin beritahu kamu, dia terpaksa pergi mengejar cita-citanya. Itu keutamaan si dia. Prioritas utamanya. Ingin mengejar sebuah kejayaan. Dia juga ingin beritahu kamu bahawa kamu ini sebenarnya cukup penting di hatinya. Dan dia akan mengekalkan kepentingan kamu di hatinya untuk jangka panjang. Ketika Three of Pentacles hadir bersebelahan Queen of Pentacles, rest assured you are very important to this person. Tetapi dia memilih untuk pergi. Ketika dia sudah membuat keputusan untuk pergi, what is the point? Apakah penting untuk dia mengungkapkan ini? Nah, kamu pasti bertanya, kamu sudah menghitungkan ini ya sebelum mengatakan ini kepada saya, dan kamu sudah membuat keputusan untuk pergi. So what is the point? Apakah poinnya lagi untuk memberitahu saya yang saya ini penting untuk kamu? Nah, begitu teman-teman. It's a little complicated, but jikalau kamu benar-benar memikirkannya, try to be in this person's shoe. Jikalau kamu adalah dia, kamu mungkin akan melakukan perkara yang sama. Orang ini cukup mengejar cita-citanya, sibuk dengan pekerjaan, dan dia tidak mahu kamu menjadi penghalangnya. Dia tidak mahu terburu-buru dalam sebuah hubungan. Nah, di sini teman-teman, jikalau dia dapat ungkapkan ini kepada kamu, sudah pasti kamu tidak akan melepaskan dia. Maka dia pergi. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu kamu ini cukup penting untuk si dia. Dia ingin mengekalkan kamu seperti a life partner. Kamu tahu teman-teman, dalam diam, kamu ini pendorong ke arah kejayaannya. Itu yang ingin dia beritahu kamu. Tanpa kamu, dia tidak akan berjaya. Tanpa kamu, dia tidak bersemangat. Tetapi jikalau dia mengatakan kata-kata indah ini kepada kamu dan kemudiannya take off and go, nah itu lebih menyakitkan, don't you think? Maka dia tidak berkata apa-apa. Because like I say, it's no point. Sudah bertindak untuk pergi, maka tidak ada poinnya lagi untuk mengungkapkan kata-kata indah ini kepada kamu. Kamu faham teman-teman ya? Kita akan lihatkan lagi ya. Orang ini sebenarnya sangat mengagumi ya. Sangat mengagumi cara kamu mengendalikan isu-isu. Dia merasakan kamu sebenarnya ya, sosok yang paling tepat dijadikan pasangan sahnya. Dia sedar kamu ini seorang yang cukup mandiri, cukup berkemampuan, practical, intelligent. Dia melihat kamu ke arah itu. Kamu ini cukup bijak. Dan dia tahu jikalau dia meninggalkan kamu, kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Ketika kamu mungkin merasakan ya, dia pandang remeh ke arah kamu, this is where you are wrong. Orang ini sangat mengagumi kamu. Dia tahu di mana kemampuan kamu, di mana titik kekuatan kamu. Dia tahu teman-teman, jikalau dia pergi meninggalkan sekalipun, kamu masih mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Nah, seperti saya sebutkan tadi, dia orangnya bijak. Sudah memerhatikan kamu seperti studying you. Dia sudah memerhatikan segala tentang kamu. Dia lebih arif tentang kamu ketimbang diri kamu sendiri. Kita akan lihat lagi ya. Apakah kata-kata yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Wow, kad ini hadir 2 kali ya. Saya merasakan seperti jikalau diizinkan ya, jikalau dia mampu untuk mengungkapkan ini ya, dia mungkin akan berkatakan kepada kamu ya, dia akan perjuangkan kamu bermati-matian. Kerana di sini teman-teman ya, Wheel of Fortune, namanya roda keberuntungan. Kalian ini sudah ditakdirkan untuk bertemu. Dan dengan kehadiran Wheel of Fortune ini, tidak kira lah ya, yang pergi meninggalkan, yang sedang berjarak jauh,
yang tidak berkomunikasi atau diblokir, dengan kehadiran roda keberuntungan ini, roda yang sering berputar, kalian ini saling terhubung, like it or not. Sama ada kamu menyukai ini ataupun tidak, koneksi kalian ini tidak pernah putus. Orang ini mungkin sentiasa memantau social media kamu dan dia sering seperti memikirkan kamu terus-terusan. Dia ingin beritahu kamu, teman-teman. Dia percaya ketika kalian bertemu, kehadiran kamu di dalam hidupnya si dia adalah sebuah takdir yang sudah ditakdirkan. Kamu tahu, teman-teman, dia ingin beritahu kamu sebenarnya dia sangat beruntung bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Kamu ini sangat berharga di mata si dia. Nah, di sini saya tidak emphasize on kecantikan, ketampanannya, tetapi kualitas kamu. Tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih tampan selain daripada keyakinan diri. Nah, kamu boleh menjadi wanita yang paling cantik dalam dunia. Kamu boleh menjadi seorang lelaki yang paling tampan. Tetapi tanpa kepercayaan diri, self-confident, tidak ada yang lebih seksi. Itu menurut saya. Ya, tidak akan ada yang lebih seksi. Nah, orang yang bijak seperti dia ini memandang ke arah itu. Dia merasa kamu ini seksi, kamu ini tampan, kerana kamu ini bijak. Kamu cepat mendapatkan solusi. Jikalau dia ada masalah, kamu dengan cepat. Pikiran kamu ini berputar seperti Wheel of Fortune ini. Dia mungkin akan mengambil waktu untuk menyelesaikan isu-isu tertentu, tetapi kamu dengan cepat just like that memberikan solusi kepada si dia. Dia sedar kamu ini practical, intelligent, cukup pintar. Kamu ini cukup pintar. Maka keyakinan diri kamu, sikap mandiri kamu menurut si dia cukup menarik sekali. Orang ini merasakan begitu beruntung. Dia ingin beritahu kamu di momen terakhir kalian bertemu ataupun sebelum berpisah, sebelum mematikan komunikasi, apapun itu ya, terlepas dari kondisi hubungan kalian. Apa yang ingin dia ungkapkan? You are brilliant. Dia sangat beruntung mendapat seorang yang seperti kamu. Dia mungkin ada sisi insecurity like, apakah dia ini layak ya? Seorang yang layak untuk memiliki kamu. Banyak ungkapan yang tidak dapat dia ungkapkan kerana ini juga akan secara tidak langsung merendahkan dirinya. Dia merasakan kamu ini cukup hebat. Kamu mungkin berhak mendapatkan yang lebih baik dari dirinya. Maka apa yang dia lakukan? Dia pergi. Hubungan kalian berakhir, tetapi dia tetap memantau kamu dari pemikirannya, dari sisi pemikirannya. Dia tetap memikirkan kamu sehinggalah detik ini. Fikiran yang berputar-putar. Nah, di sini ada beberapa energi dengan hadirnya di Empress. Selain daripada yang basic, seseorang yang merasakan nyaman dengan kamu itu kata dasar kad ini sebenarnya ya. Tetapi saya melihat lebih daripada kata dasar kad ini ya. Ada beberapa energi di sini, teman-teman. Beberapa daripada dia ya, ini sedikit negatif ya. Dia meninggalkan hubungan ini kerana dia merasakan kamu, maafkan saya ya, mungkin orang-orang yang seperti high maintenance. Kamu seorang yang sukar untuk dia kekalkan. Kamu mungkin seorang wanita yang boros atau lelaki yang boros. Bagi saja uang hari ini, habis keesokan harinya. High maintenance person. Nah, ada dua energi di sini. Kata dasar kad ini, teman-teman, the basic meaning of the card, kenyamanan. Tetapi saya menangkap energi seperti dia mungkin ya, ingin mengatakan ini kepada kamu tetapi dia tidak katakan. Dia merasakan kamu ini high maintenance, sukar untuk dikekalkan, terlalu mahal untuk dikekalkan, mungkin banyak perbelanjaan ke atas diri kamu, ataupun dia mungkin pendapatannya tidak begitu baik ya, kecuali dia seorang yang mapan. Mungkin ada energi seorang yang mapan, yang bijak dan tidak mahu menghabiskan uangnya ke atas kamu. Ataupun dia mungkin seorang yang berusaha keras dan tidak mahu menghabiskan uangnya ke atas kamu. High maintenance person. Nah, ini ke arah negatif. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah ini energi kamu atau energi pembacaan terbolak-balik. Ini mungkin energi dia. Tetapi yang pasti, kata-kata yang ingin dia ungkapkan kepada kamu adalah inginkan kesempatan ya. Sebenarnya ingin berharap ada kesempatan ke depannya nanti untuk bersama kamu. Itu energi pertama kerana ada kenyamanan dengan kamu. Tidak mahu melepaskan kamu. Dia ingin kamu tahu bahawa kamu seperti ratu dan raja di hatinya. Tetapi kata-kata lain menunjukkan ke arah seperti dia terpaksa bekerja dengan keras kerana bersebelahan dengan Wheel of Fortune yang menunjukkan terpaksa mendapatkan uang yang banyak untuk mengekalkan kamu. Nah, jikalau kamu di sini sangat menyukai barang-barang berjenama, apa yang orang lain ada, kamu ingin miliki. Nah, ini akan menyukarkan kondisi hubungan kalian.
Orang lain pakai barang branded, kita mahu pakai pakaian branded. Orang lain mahu rumah besar, dapat rumah besar, kereta mewah, kita juga mahu begitu. Nah, ketika perbandingan dilakukan, you will never be happy. Nah, di sini ada dua energi ya. Satu energi yang positif, satu energi yang agak negatif. Kamu ambil mana yang sesuai dengan energi kamu. Yang pasti teman-teman ya, apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu adalah dengan berharap ke depannya nanti akan ada sebuah kesempatan untuk memiliki kamu. Itu secara apa yang saya baca di sini ya. Tetapi ada luahan kata-kata seperti agak sukar untuk mengekalkan kamu, high maintenance, dan juga ada kata-kata energi ketiga seperti dia terpaksa bekerja keras demi menstabilkan dirinya. Orang ini mungkin pergi demi keuangan. Financial issue, teman-teman. Dia merasakan tanpa uang tidak akan bahagia. Jikalau dia tidak dapat membahagiakan dirinya, bagaimanakah dapat dia membahagiakan kamu ke depannya? Di sini ada pelbagai energi dan saya tidak tahu mana satu yang perlu diberitahu ya. Maka saya beritahu sekali semua. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Bottom of the deck. King of Cups. Orang ini teman-teman ya, seorang yang benar-benar understanding. Cukup peka khususnya ke arah emosi. Dapat membaca kamu seperti buku yang terbuka. Dia memahami kamu seorang yang cukup sensitif. Maka dia menahan kata-kata ini, bertindak dengan cara yang cukup bijak. Emosi yang cukup matang untuk tidak menyakiti kamu. Saya menangkap banyak kata-kata yang positif dan negatif yang ingin dia sampaikan. Tetapi keadaan tidak mengizinkan. Sama ada dia terburu-buru pergi meninggalkan koneksi ini, ataupun seperti saya sebutkan awal tadi ya, mungkin ada orang lain ketika kalian bersama. Di sini juga memperlihatkan kata-kata yang cukup tajam yang tidak mahu dia ungkapkan kepada kamu ya, kerana keputusan sudah diambil. Dan dia merasakan, saya menangkap ada kata-kata yang seperti begini teman-teman. Jikalau saya ingin pergi meninggalkan kamu, katakanlah saya ini kekasih kamu, pacar kamu. Saya sudah decide, make up my mind ya, merencanakan untuk pergi meninggalkan kamu. Keputusan itu sudah saya ambil. Tetapi saya sedar ini bakalan menyakiti kamu. Apakah kamu pikir saya akan beritahu kamu? Nah, dia berada di posisi yang seperti itu. Juggling. Terpaksa memilih kamu dan pekerjaannya. Terpaksa memilih kebahagiaannya ataupun keuangannya. Ketika berada di posisi ini ya, dengan satu kaki yang terangkat. What do you think guys? Ini bukan keadaan yang mudah ya. Ini bukan keadaan yang mudah. Maka teman-teman, fahamilah ya kata-kata dia yang tidak kesampaian. Ketika kita memahami di pihak kita, sukar untuk kita memahami si dia di pihak dia. Baik teman-teman, zodiak yang begitu penting untuk kamu di sini ya. Ramai yang bertanyakan, Kak, mengapa ya semua zodiaknya kelihatannya hadir? Nah, kamu lihat sendiri. Ada zodiak, ada Libra, the suit of ada the suit of sword ya, yang mengindikasikan Gemini ya, Libra, Aquarius. Tetapi di sini lebih kuat ke arah ya, Gemini, Ace of Sword ya, merangkumi ketiga-tiganya. Gemini, Libra, Aquarius. Entah kenapa ya, mungkin juga tertarik energi hubungan baru ya. Yang saya juga tarik di sini, beberapa di antara kamu mungkin baru menjalankan hubungan ini ya. Dan juga kita ada Three of Pentacles, walaupun lebih ya, Three of Pentacles dan juga Two of Pentacles ini lebih ke arah Capricorn. Tetapi kita ada Queen of Pentacles di sini merangkumi Capricorn, Taurus, Virgo. Nah, kamu boleh lihat sendiri teman-teman ya. Di sini ada King of Cups. Lebih menurut saya ini lebih ke arah Pisces. Pisces, Cancer, Scorpio. Apa yang belum hadir di sini? Aries, Leo, Sagittarius ya. The suit of wands. We have Prince of Club di sini. Menurut saya ini Knight of Wands teman-teman ya, lebih ke arah Leo. Okay guys, itu energi zodiak sign yang hadir. Jikalau kamu tanyakan saya, kerana setiap kad ini mewakili ya setiap zodiak sign. Kelihatan seperti semua zodiak yang hadir. Menurut saya sekali lagi, zodiak itu tidak penting. Yang penting pembacaan ini.
Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya. Maka jangan terlalu berpatukan dengan zodiak ya. Ada yang sangat worry, Kak, kenapa ya setiap kali pembacaan semua zodiak hadir? Guys, listen to the reading rather than listen to the zodiac sign. Lebih mendengarkan kepada bacaan ya ketimbang zodiac sign-nya. Baik teman-teman, sebelum saya membuka kad yang terakhir ini, saya tergerak untuk membuka kad ini sekali lagi ya. Kita cuba lihatkan. Apakah aksi yang akan dia wujudkan? Aksi itu penting ya. Jangan hanya ngomong doang teman-teman ya. Aksi itu cukup penting. Apakah aksi yang akan dia wujudkan berlandaskan kata-kata yang tidak sampai ke kamu ini? Sudah membuatkan kamu tergantung ya, baru-baru ini atau bertahun-tahun lamanya. Apakah aksi-aksi yang akan dia wujudkan berlandaskan kata-kata yang tidak kesampaian ini? Clover, Lily. Wow, teman-teman, saya menangkap seperti energi yang sudah lama di sini ya. Sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan, tetapi menangkap energi seperti seorang tua, teman-teman. Lebih ke arah seseorang tua lelaki. I don't know you guys, yang agak mempengaruhi ya hubungan kalian di sini. Orang ini pada waktu yang sama ya mungkin sedang mengalami kemerosotan dari segi keuangannya, tetapi dengan keadaan yang agak santai dan cepat ya. Walaupun mungkin perhubungan kalian ini dipengaruhi oleh seseorang tua, ataupun mungkin kamu berdealing ya dengan seseorang tua lelaki, sama ada sepantaran umurnya dengan kamu ataupun dia lebih tua, begitu ya. Sebenarnya cinta yang dia pendamkan untuk kamu ini sudah lama teman-teman. Dia cukup santai dengan kamu, cukup mencintai kamu. Hasrat dan kegairahan dia kepada kamu ini cukup besar. Maka saya merasakan dalam keadaan yang pantas, dia akan wujudkan sesuatu, a surprise for you. Dia mungkin bakalan memberikan kamu kejutan ya dengan kehadiran Clover ini. Dan dia memfokuskan ke arah kamu. Saya menangkap seperti itu ya. Kerana perasaan ini sudah lama dihitungkan, mungkin sesuatu yang ingin dia lakukan ini sudah ditunda sejak sekian lama. Nah, sebelum ini dia mungkin tertutup. Tetapi ke depannya nanti, kamu lihat ada buku yang terbuka. Kerana kamu, teman-teman ya, dia akan memberikan kejutan dan akan mulai membuka sesuatu yang tertutup sebelum ini. Sesuatu yang akan dia wujudkan untuk kamu, berlandaskan kegairahan, keinginan dia kepada kamu. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi teman-teman, dan saya merasakan dia akan lakukan ini dengan pantas, dengan cepat sekali ya, mungkin memberikan kamu kejutan dan seperti itu. Saya tidak tahu mengapa ya orang ini sering memberikan gambaran kepada kamu ya, yang dia sebatas hanya ingin berhibur dengan kamu. Tetapi sebenarnya kad di tengah ini menunjukkan ya, perasaan ini sudah cukup lama sebenarnya, sudah lama memendam perasaan ini kepada kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan kad yang terakhir ya. Berlandaskan kata-kata yang tidak terungkap atau tidak kesampaian ini. Apakah yang dia benar-benar ingin jelaskan ke kamu melalui pembacaan ini? Nah, sebelum membuka kad-kad ini, saya perlu terapkan. Ada kata-kata negatif dan ada kata-kata yang positif. Sudah pasti teman-teman ya, kerana kita cuba merungkaikan kata-kata dia yang tidak kesampaian. Maka bukan semua kata-kata akan indah ya. Prepare yourself. Apakah kebenaran di sebalik kata-kata dia yang tidak kesampaian? Nah, ini juga menjelaskan mengapa kata-kata ini tidak sampai kepada kamu. Kerana mungkin ada positif dan negatifnya. Mungkin ada kata-kata yang indah, ada kata-kata yang kurang menarik ya, kurang menghiburkan hati kamu. Maka dia tidak menyampaikan kata-kata ini. We will see now ya. It's too late. I've moved on and do not wish to reconnect. Ada beberapa di antara dia ya, merasakan hubungan ini sudah terlambat untuk diteruskan. Ketika bertemu dengan kamu, mungkin dia sudah ada pasangan ketika itu, ataupun mungkin ada orang lain yang lebih awal ya hadir dalam hidupnya. Maka ketika bertemu dengan kamu, dia tidak sampai hati, tidak tega untuk beritahu kamu pertemuan kalian ini sudah terlambat. Dia terpaksa move on and tidak mahu melanjutkan hubungan ini. Nah, ini mungkin kata-kata yang agak pedas, maka tidak dia ungkapkan. Maka kata-kata ini tidak pernah sampai kepada kamu.
There are feelings of anger inside me that I need to release before I explode. Di sini juga ada kemarahan, ketidakpuashati ya terhadap diri kamu, beberapa di antara kamu. Nah, teman-teman, kemarahan itu bukan wujud dari diri kita sahaja ya. Ada kalanya, apatah lagi jika dia berada di pihak lelaki, pria ya. Pria ini cenderung seperti memendam ya kemarahan dan sebagainya dan tidak mahu menunjukkan seperti mana kita wanita ya lebih mampu ekspresi kemarahan kita. Ada sesuatu yang membuatkan dia meledak-ledak sehingga ingin meletup. Daripada meletup, lebih baik dia kabur dan tidak mengungkapkan kata-kata yang kesat kepada kamu. I need to free myself from fear and doubt. I'm a cage bird. Dia merasakan ya, beberapa di antara dia merasakan dirinya terperangkap. Ada kata-kata seperti ini yang artinya mungkin beberapa di antara kamu tanpa disedari, tanpa disengajakan, agak seperti clingy. Kamu tahu clingy itu apa? Terlalu menempel, teman-teman. Terlalu mengharapkan si dia. Nah, mungkin kamu tidak tunjukkan melalui kata-kata, tetapi daripada bahasa tubuh kamu. Kemelekatan kamu kepada dia membuatkan dia seperti seekor burung yang tidak dapat terbang. Dia merasa seperti terpenjara, burung yang berada dalam sangkar, sehingga dia tidak dapat bernafas dan ingin membebaskan dirinya. Mungkin impresi yang kamu berikan, you are too clingy, terlalu menempel, sehingga membuatkan dia lelaki sebenarnya, ataupun setengah perempuan ya. For me, teman-teman ya, saya seorang wanita yang tidak suka lelaki yang menempel. Dan saya tidak suka lelaki yang meledak-ledak mengejar. Lebih dia menjauhkan diri, membuatkan dirinya kelihatan mahal. Saya akan mengejar lelaki seperti itu. Nah, begitu. Kebanyakan lelaki tidak suka wanita yang terlalu bergantung kepada dirinya. Seperti ketika kamu mencintai seseorang, oh, you are my everything. Tidak ada lelaki lain dalam dunia ini. Mereka tidak suka ini. Ketika kamu menjadikan mereka ini seperti Tuhan, seperti dewa begitu. They don't like this. Kerana ini menunjukkan kamu bergantung dari segi emosi, intelektual dan sebagainya sehingga mereka tidak dapat bernafas. Nah, ini ada kata-kata ya yang tidak akan sampai ke kamu kerana kata-kata seperti ini menyakitkan. I need to free myself from any fear and doubt. Perhubungan dengan kamu membuatkan dia meragukan. Ada ketakutan untuk berada di samping kamu kerana kamu terlalu menempel, terlalu clingy, terlalu mengekang. Nah, teman-teman, jangan ada yang tersinggung ya. Ini pembacaan umum. Ambil mana yang resonate dengan kamu. Jikalau kamu merasakan, Kak, saya bukan orang seperti ini, dan let it go. Ini mungkin energi orang lain. Tetapi saya, teman-teman ya, I don't know, I'm a Virgo. Saya tidak pernah mengalami kesukaran ya untuk embrace, menerima silap saya. Seperti itu ya. Jikalau ada kelemahan, seperti saya suka mengulang ya, saya tidak akan pernah deny that. Ya, kita semua ada habit masing-masing, cara penyampaian. I don't know about other Virgo, tapi saya embrace kelemahan saya. Ketika embrace, menerima kelemahan, baru kita dapat perbaiki. Nah, jika kita tidak menerima kelemahan kita, kekurangan kita, kita sentiasa bersikap denial, kita tidak akan pernah memperbaiki. Nah, kita belajar setiap hari, teman-teman ya. Di sini kata-kata ini seperti sebelum saya buka kad tadi ya. Kata-kata yang tidak kesampaian. Ini juga menerangkan dengan jelas mengapa dia tidak menyampaikan kata-kata ini kepada kamu. I'm a cage bird. Dia seperti terperangkap, dipenjarakan dalam sebuah sangkar. Dengan kamu, dia tidak dapat bernafas, tidak dapat membebaskan dirinya. Atau mungkin ya, kamu tidak mengizinkan jikalau dia melirik matanya ke cewek-cewek lain. Nah, contoh-contoh seperti itu ya. Atau dia tidak boleh melirik matanya kepada cowok-cowok lain. Kamu akan perhatikan. Maka dia tidak dapat bernafas. Nah, ini perkara-perkara yang kecil, tetapi jikalau berlaku dalam jangka panjang. Katakanlah kamu seorang yang benar-benar kuat cemburu, contoh lainnya. Dia tidak mahu ini. Dia merasakan dia dipenjarakan. I have lost all control of my life. I keep messing up. Dia juga merasakan, teman-temannya, ketika bertemu dengan kamu, banyak yang tidak teratur dalam hidupnya. Banyak yang tidak teratur dalam hidupnya dan dia tidak mahu lagi ya melibatkan kamu. Dia perlu first mengatur hidupnya dengan baik sebelum dia melibatkan kamu dengan lebih dalam lagi dalam hidupnya. I feel overwhelmed. I'm drowning in my own thoughts. Orang ini terlalu banyak berfikir.
Seperti saya sebutkan di awal pembacaan ini, terlalu overthinking sehingga dia lemas dalam fikirannya sendiri. Terlalu banyak berfikir juga tidak baik, teman-teman, ya. Apa-apa yang berlebihan itu tidak baik. Dia merasakan terlalu banyak berfikir tentang kamu, tentang hubungan ini, pekerjaannya, keluarganya dan sebagainya. Ada faktor-faktor seperti ini yang membuatkan hubungan kalian mungkin tidak jadi. Nah, ini perkara-perkara yang tidak akan sampai kepada kamu. Let me know, teman-teman, jika kamu berada di posisi ini. Bagaimanakah kamu ungkapkan ini kepada orang lain? Sudah pasti kamu memilih jalan mudah untuk mendiamkan sahaja. I don't understand what you see ini. Ada kalanya dia tidak faham, ya, apa yang kamu lihat di dalam dirinya. Kerana I don't feel attractive. Dia tidak merasakan dirinya tampan, dia tidak merasakan dirinya cantik, tetapi kamu menempel terus, terlalu tertarik akan dirinya. Nah, ini ada kalanya menakutkan si dia. Sama ada hubungan kalian sedang jedah, tidak berkomunikasi, ada yang ghosting, silent treatment, ataupun diblokir. Ini adalah alasan-alasan kata-kata dia yang tidak kesampaian. Kamu lihat sendiri kad-kad ini. Would you tell someone this? Apakah jika kamu berada di pihak dia? Apakah kamu akan menyampaikan kata-kata ini? Sudah tentu tidak, teman-teman. Nah, maka begini, teman-teman. Kita perlu pertimbangkan, ya, kata-kata kita sebelum kita sampaikan kata-kata kita itu kepada orang lain. You know what I mean, right? Okay, guys, I'm afraid that your feelings for me are not mutual. Ada beberapa di antara dia pula yang merasakan, I don't know you guys, ya, dia mungkin insecurity. Dia merasakan ini hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kamu mungkin hanya ingin bersuka-suka, ingin bermain-main. Dia mungkin menangkap energi kamu seorang playgirl, seorang playboy seperti itu. I don't know you guys, ya. Mungkin ada energi yang ke arah sana. Baik, teman-teman, kerana ini begitu penting untuk kamu selain daripada zodiak, ya. Initial. You know what, guys? I don't know, ya. Tetapi pembacaan saya ke depannya nanti, ya. Saya nekat sebenarnya untuk tidak lagi membuka initial. I don't know you guys, ya. Tidak membuka initial dan tidak membacakan zodiak. You know why? Kerana ini seperti sudah menjadi sebuah kerana pembacaan tarot itu berkenaan tarot, bukan berkenaan zodiak dan initial. Tetapi kerana ini begitu penting untuk kamu, teman-teman, maka saya lakukan ini, ya, for you guys. I don't know, saya sedang pertimbangkan, ya, untuk tidak membuka initial, tidak membacakan zodiak. Seperti saya sebutkan tadi, sudah berulang kali, ya, pembacaan tarot ini berkenaan dengan bacaan tarot, bukan pembacaan zodiak. Saya rasa jikalau saya tidak membuka initial, tidak membuka zodiak sign, kamu lebih menumpukan perhatian kamu kepada pembacaannya. But anyway, I'm a very give and take person, teman-teman, ya. Saya sangat berkompromi. Don't worry about it. Jikalau kamu masih ingin saya teruskan initial dan zodiak, saya tetap akan lakukannya, ya, untuk kamu semua. Tetapi menurut saya jangan begitu berpatokan kepada zodiak sign dan juga initial. Dengarkan dengan teliti setiap pembacaan yang dibentangkan. O Oscar, E Echo, H Hotel, N Norway, B Bravo, M Mike, Q Quebec, T Tango, U Uniform, L5, Y Yankee, V Victor dan terakhir sekali ada huruf R Romeo. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini, ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Terima kasih kerana sudah menonton. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye, take good care.